pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Apa kabar semuanya? Sehat, Baik, Pak. baik. Pak Guru harap semua dalam keadaan sehat ya. Pak Guru cek dulu ya kehadirannya. Apakah semua sudah hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua atau ada yang belum datang, belum hadir? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut, Pak Guru akan bertanya, apakah sebelum mulai pembelajaran ini, adik-adik sudah sarapan? Sudah berdoa? Hadir semua, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sarapan sudah siap belajar? Siap, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Pak Guru minta yang join duluan, yang join pertama kali, siapa ya? Tadi Pak Guru sudah lupa. Ada yang join pertama kali, bisa bantu dalam doa. Saya, Pak. Oh, Ananda Dedi ya. Ananda Dedi sangat rajin ya. Join duluan. Oke, Ananda Dedi Ya, Pak. dipersilakan. Mari teman-teman sebelum mulai belajar kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Dedi. Saat ini kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Bentar, Pak Guru akan share screen. Kita nyanyi sama-sama ya. Pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, ribah di bangsa. Ayo maju, ayo maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, sedia Korban untukmu. negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju.
Oke, demikian kita menyanyi lagu nasional. Kiranya dengan menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila, kita bisa lebih bersemangat lagi ya. Menyanyi lagu nasional, kita lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar untuk melakukan olahraga untuk kesehatan kita. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menampilkan prosedur melempar bola dalam bentuk permainan dan bisa menjaga keselamatan diri di air. Peserta didik dapat melatih dan mencontohkan kata sapaan dalam percakapan dengan situasi apapun di lingkungan sekolah. Dan juga bisa memahami jenis-jenis sapaan yang baik untuk diucapkan. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan dan menentukan kata sapaan dalam percakapan ejaan yang benar. Peserta didik menyajikan hasil pengamatan tentang jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Ada yang ingat materi minggu lalu? Jadi materi minggu lalu, ya benar, kita belajar tentang daerah atau suku. Pada saat ini, kita akan belajar pembelajaran 5 ya. Bermain bola tangan di air. Anak-anak pernah bermain bola tangan di air? Ada yang pernah bermain bola tangan di air? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, nanti Pak Guru akan jelaskan ya tentang permainan bola tangan air. Ayo anak-anak, amati gambar berikut ya. Bisa kelihatan di slide? Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Adik-adik bisa amati ya permainan bola tangan di air. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Oke, berikut cara melakukan permainan bola tangan di air ya. Jadi permainan bola tangan di air ini, adik-adik. Oke, berikut cara melakukan permainan bola tangan di air ya. Jadi permainan bola tangan di air ini, adik-adik. Yang pertama, kita bagi tim menjadi 2 kelompok. Masing-masing terdiri dari 5 orang. Tim yang menang sweet melempar bola terlebih dahulu untuk memulai permainan. Yang ketiga, lemparlah bola pada timmu dan jangan sampai bola tertangkap oleh tim lawan. Keempat, masukkan bola ke gawang lawan untuk mendapatkan poin. Kelima, lakukan permainan selama 10 menit. Tim yang mendapatkan skor terbanyak adalah pemenangnya. Jadi adik-adik, itu cara melakukan permainan bola tangan di air. Jadi kalau adik-adik
belum pernah melakukan permainan bola tangan di air, ini ada cara. Nanti kalau adik-adik ke tempat wisata atau ke tempat kolam renang, kalau ingin bermain bola tangan di air, cara melakukannya yang Pak Guru tunjukkan di slide ini ya. Adik-adik, lakukan pemanasan dengan gerakan lempar ya, lempar tangkap bola secara berpasangan. Mungkin dua-dua orang bisa gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan, tapi karena ini daring, kita belum bisa melakukan ya. Nanti kita lakukan kalau sudah sekolah seperti biasa. Atau adik-adik bisa lakukan dengan keluarga. Contoh dengan adik atau kakak, cara gerakan lempar dan tangkap bola secara berpasangan. Atau juga adik-adik kalau pergi ke tempat wisata bisa melakukan permainan bola tangan air ini bersama teman adik-adik. Oke, kita lanjut. Atau sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang permainan bola tangan di air? Ada adik-adik yang ingin bertanya sebelum Pak Guru lanjutkan? Tidak, Pak. Oke. Jadi yang Pak Guru jelaskan tadi permainan bola tangan. Ya. Yang tadi Pak Guru jelaskan tentang permainan bola tangan di air. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan sedikit ya tentang pengertian bola tangan. Tadi bola tangan di air, ini bola tangan, permainan bola tangan, bukan di air ya. Oke. Tadi pengertian bola tangan. Bola tangan merupakan olahraga dalam permainannya dilakukan dengan beregu, di mana setiap regu akan berjuang memasukkan suatu bola ke gawang lawan karena permainan ini serupa dengan sepak bola. Kalau adik-adik tahu, sepak bola itu kan pakai kaki, tapi ini pakai tangan ya, karena bola tangan. Yang pada umumnya, tetapi tekniknya menggunakan tangan. Jadi beda dengan sepak bola. Kalau sepak bola, kalau adik-adik sering nonton di televisi bersama papa, itu pakai kaki ya, sepak bola pada umumnya. Tetapi ini yang menjelaskan, Pak Guru menjelaskan memakai tangan ya. Oke, Pak Guru lanjut. Bola tangan memiliki pemain terdiri dari 7. 4 pemain, 1 regunya, dan tim dengan 7 peserta pemain inti termasuk kiper. Dan terdapat beberapa pemain cadangan berguna dapat digunakan untuk mengganti pemain inti saat terjadi cedera pergantian pemain. Jadi pemain inti 7, 4 cadangan ya. Sistem olahraga mirip dengan permainan sepak bola. Namun terdapat beberapa perbedaan antara peraturan. Jadi permainan ini mirip dengan sepak bola ya, pada umumnya, tapi ada sedikit perbedaan peraturan. Dan tekniknya sehingga olahraga ini dapat menggunakan tangan dengan jumlah pemain yang sedikit. Teknik dasar bola tangan. Di dalam sebuah olahraga pasti memiliki beberapa teknik dalam permainannya, sehingga sangatlah penting bagi pemain mengetahui teknik dalam permainan tersebut. Yang pertama, teknik mengoper menggunakan satu tangan. Teknik operan dengan menggunakan satu memiliki beberapa tujuan terhadap teman satu tim supaya lawan terkecoh. Berikut teknik operan menggunakan satu tangan adalah sebagai berikut.
operan samping. Operan samping adalah pada saat harus sedikit miring dengan mengarah ke gawang sehingga kedua lutut akan membentuk posisi seperti akan terbang dan pastikan mengarah ke samping. Berikut operan membalik. Operan membalik adalah salah satu teknik dengan tujuan untuk mematikan bola dan mengarah ke gawang lawan dengan posisi tubuh harus sedikit membungkuk dan menyamping, sehingga saat melakukan passing akan mendapatkan serangan yang mematikan. Berikut ada operan seperti lemparan lembing. Teknik operan ini hampir mirip dengan ketika melemparkan lembing karena pemain harus mengambil posisi berdiri tegak sehingga saat memegang bola dapat melakukan lemparan dengan sempurna. Berikut yang kedua ada teknik menggiring bola. Teknik menggiring bola adalah salah satu teknik dasar seperti permainan sepak bola hanya berbeda menggunakan penggunaan kaki dan tangan. Hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan sebuah kemenangan. Teknik ini sangat dibutuhkan dalam latihan karena dapat melakukan teknik ini dengan baik yang akan membutuhkan tangan yang elastik hingga tidak terjadi kecelakaan dalam bermain dan dapat memantulkan bola. Yang ketiga ada teknik apa? Teknik menembak. Teknik menembak. Teknik menembak ini sangat berpengaruh bagi tim. Ya. Kenapa? Karena hal ini dapat dengan akurat untuk melakukan shooting dengan lemparan yang kuat. Di bawah ini terdapat beberapa macam menembak atau shooting. Adalah tembakan dengan melompat. Adalah teknik yang dilakukan dengan cara dribbling terlebih dahulu atau melakukan dengan lompatan ke gawang lawan. Tembakan dengan berdiri adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan dribbling hingga dapat menembak bola dengan sekeras-kerasnya. Default shoot adalah teknik yang dilakukan dengan cara dribbling dan kemudian menjatuhkan badan sambil menembak bola. Ada juga tembakan menyamping. Adalah teknik yang dilakukan dengan dribbling atau dapat menembak bola dengan keras pada posisi tubuh dengan tangan kanan. Berikut ada the dive shoot. Adalah teknik yang dilakukan dengan cara belakangi dan memegang bola dengan kuat serta tubuh sambil menembak bola mengarah ke gawang lawan. Tembakan melayang adalah teknik yang dilakukan dengan cara tembakan sambil melompat menggunakan kaki kiri serta tangan memegang bola. Berikut di dalam bola tangan, permainan bola tangan, ada peraturan permainan bola tangan ya. Yang pertama, lamanya permainan. Untuk regu putra, memiliki lama permainan sekitar 2 kali 30 menit. Sedangkan 10 menit istirahat. Untuk regu putri, 2 kali 20 menit. 10 menit waktu istirahat. Atau 2 kali 15 menit tanpa waktu jeda dalam memainkannya. Berikut ada terjadinya pelanggaran offside ya. Permainan yang satu ini dapat disebut sebagai pelanggaran yang disebut offside. Hal ini akan terjadi apabila regu dalam dapat menguasai bola dari offside lebih dari pemain. Berikut terjadinya gol. Gol akan terjadi apabila permainan dapat dimulai dari beberapa titik atau
lemparan permulaan dalam permainan sehingga gol akan dinyatakan karena telah melewati garis gawang. Itu demikian tentang permainan bola tangan ya. Itu ada aturan-aturan dalam permainan bola tangan. Tapi yang kita belajar pada kali ini adalah permainan bola tangan di air. Oke, adik-adik, saat bermain bola tangan, Benny dan Edo bercakap-cakap. Dan ada kata sapaan dalam percakapan itu. Ya, jadi sementara Benny dan teman-temannya bermain, Benny dan Edo bercakap-cakap. Dan dalam percakapan tersebut, ada kata sapaan. Oke. Benny dan Edo ya. Benny, Edo, lempar bolanya ke aku. Jadi kata sapanya adalah Edo. Edo, baik Benny. Tangkap dengan benar ya. Jadi kata sapaan Benny. Benny, baik, aku tangkap. Edo, ini Benny. Jadi kata sapaan Benny ya. Berikut, ada contoh berikut. Siti, Baria, nanti pulang sekolah kita belajar bersama ya. Kata sapaan Baria. Baik Siti, aku ajak teman-teman ya. Kata sapaan Siti. Siti, baik, aku tunggu di rumah ya. Oke Siti, kata sapaan Siti. Dalam kata sapaan tersebut di atas ada adik-adik yang ingin bertanya tentang kata sapaan di atas yang saya tunjukkan ini. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak Guru. Oh ya, Pak Guru lanjutkan ya. Iya, Pak. Sekarang adik-adik, buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan ya. Nanti adik-adik kerjakan di LKPD ya. Iya, Pak. Ini percakapan antara Dayu dan Pak Satpam. Contohnya seperti yang di atas. Contohnya seperti ini ya. Benny dan Edo, Siti dan Baria. Contohnya seperti di atas. Berikut kita akan masuk ke mengenal tempat wisata ya. Jadi tempat wisata di Indonesia ya, ada Pulau Komodo, ada Raja Ampat ya, Pulau Komodo dan Raja Ampat. Berikut juga ada Candi Borobudur, Taman Mini Indonesia Indah, Danau Toba, Batu Secret Zoo, ya. Itu adalah tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Oke, Pak Guru boleh minta tolong Ananda Jena untuk membaca Pulau Komodo. Iya, Pak. Bisa kelihatan? Iya, Pak. Pulau. Ya, Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi.
Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Zona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sana, yaitu Pulau Unisoa, Kalawati, dan Batanta. Terima kasih. Terima Ya, kasih Pak. Ananda Jina. Jadi yang Ananda Jina ada bacakan tempat wisata Pulau Komodo dan Raja Ampat. Berikut juga ada Candi Borobudur dan Taman Mini Indonesia Indah. Apakah Ananda Dedi bisa membacakan Candi Borobudur dan Taman Mini Indonesia Indah? Ya Pak, agak diperbesar Pak. Oh, bentar ya. Bisa? Ya bisa Pak. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan komplek candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini dikategorikan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia sesuai dengan namanya. Tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tin Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Begitu Pak, maaf mata saya kurang jelas. Terima kasih. Guru minta maaf karena terlalu kekecilan tampilan dari slide Pak Guru. Oke, jadi itu Candi Borobudur dan Taman Mini Indonesia Indah ya. Tempat wisata. Berikut juga ada Danau Toba dan Batu Sekritsu. Ananda Milawati, boleh tolong dibacakan? Danau Toba. Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Kemudian Batu Sekretzo. Batu Sekretzo terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Sekretzo merupakan kebun binatang modern. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Ananda Milawati yang sudah membacakan. Jadi kita semua bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena kita dilahirkan di Indonesia yang memiliki banyak tempat wisata. Contohnya seperti yang adik-adik bacakan ya. Ada Pulau Komodo, Raja Ampat, Candi Borobudur, Taman Mini Indonesia Indah, Danau Toba, Batu Sekretzo. Adik-adik, ada yang sudah pernah ke tempat wisata tersebut?
Ada yang sudah pernah pergi ke tempat wisata yang Pak Guru bacakan? Sudah Pak, Candi Borobudur. Oh, bagus. Oke, Pak Guru lanjutkan ya. Oke, dari cerita di atas, dari tempat-tempat wisata yang adik-adik bacakan, kerjakan atau kelompok dia teman-teman yang menyukai tempat wisata di atas. Jadi adik-adik kerjakan siapa yang menyukai Pulau Komodo, Raja Ampat, Taman Mini, Candi Borobudur, Danau Toba, dan Batu Sekritsu. Saat liburan, anak dan keluarganya sering berkunjung di tempat wisata. Ada banyak tempat wisata di sekitar kita. Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia banyak tempat wisata. Tapi Pak Guru menjelaskan yang hanya di atas 6 tempat wisata saja. Oke. Sekarang adik-adik kerjakan LKPD ya. Pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Tempat wisata apa saja yang terdapat di sekitarmu? Tulislah pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Jadi, adik-adik tulis atau kerjakan di LKPD. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini, kita harus melestarikan ya potensi-potensi wisata yang ada di Indonesia. Dan sebelum mengakhiri, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi ya. Jadi soal evaluasi, nanti sebentar Pak Guru akan kirim di WA Group dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word. Jadi adik-adik buka, sesudah itu kerjakan dan kirim japri ke Pak Guru jawabannya. Pak Guru tunggu sampai jam 12 untuk soal evaluasi. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan berdoa tutup. Tadi yang berdoa buka Ananda Dedi. Sekarang doa tutup. Pak Guru minta kesediaan dari Ananda Desi. Bisa Ananda Desi? Oh iya. Ya bisa Pak, bisa. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Ananda Desi yang sudah berdoa. Iya, Kiranya sama-sama. pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya.